Shalom, welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita Gracia Chia dengan judul Hadiah yang Begitu Indah. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Kisah ini terjadi 3 tahun yang lalu, di mana hidupku dipulihkan oleh Tuhan. Usiaku genap 20 tahun saat Tuhan memberikan kado yang sangat indah bagiku. Di tahun 2014 yang lalu, aku mendapatkan ujian yang cukup berat. Aku kerja di sebuah toko baju, dan saat dekat Natal, temanku mencuri baju dari toko tersebut, dan baju itu dititipkan kepadaku. Karena aku tidak tahu bahwa itu adalah baju curian, maka aku membawanya pulang. Kebetulan aku shift pagi, sehingga aku yang pulang terlebih dahulu dan membawa baju tersebut. Keesokan harinya, aku dipanggil oleh pemimpin, dan akhirnya aku harus menyelesaikan masalah di kantor polisi. Padahal Natal tinggal 3 hari lagi. Aku dituduh bahwa telah bekerja sama dan aku harus bertanggung jawab atas semua itu. Aku harus dipenjara dan membayar ruginya. Terpaksa aku harus merayakan Natal di dalam penjara. Pada tanggal 31 Desember aku sudah keluar dari penjara dan saya pulang ke rumah. Awalnya aku merasa malu dan tidak mau keluar rumah. Aku berpikir ini semua tidak adil. Tepat pada ulang tahunku pada tanggal 5 Januari, aku berusia genap 20 tahun. Saat itu aku pergi ke gereja dan ternyata ada peneguhan untuk majelis gereja yang baru. Betapa terkejut dan kagetnya ketika namaku dibacakan menjadi seorang ketua pemuda remaja. Awalnya aku berpikir untuk menolak jabatan tersebut karena mengingat akan dosa yang telah aku lakukan. Tapi hati kecil saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Mama yang juga masuk gereja menatap saya dan berkata, "Ini panggilan untukmu dan kamu harus berdiri." Maka aku berdiri ke depan untuk diteguhkan. Pulang gereja, aku dan keluarga berbicara dan baru saya ingat kalau hari itu adalah hari ulang tahunku. Betapa aku bersyukur kalau aku diberikan hadiah yang begitu indah dari Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupanku sampai saat ini. Dan aku sangat bersyukur karena Tuhan masih mau memakai kehidupanku dan Tuhan tidak pernah meninggalkanku sendirian. Seringkali kita merasa sendiri saat kita menghadapi sebuah masalah. Akan tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan selalu ada di samping kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Milikilah respon yang benar di hadapan Tuhan saat kita menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga nggak kebayang ya kalau jadi Gracia, dimana dia cuma ngebantu temennya untuk ambil titipan barang dan akhirnya Gracia yang dituduh sebagai pencuri. Dia harus masuk penjara untuk beberapa hari meskipun bukan kesalahannya, dan akhirnya dia keluar dari penjara. Pasti akan ada rasa malu, rasa takut, rasa nggak layak, dan lain-lain ya meskipun bukan kesalahannya. Tapi kan pandangan dari orang-orang itu yang sering membuat kita jadi down lagi, jadi drop lagi, jadi malu gitu untuk terus melanjutkan kehidupan kita ke depannya. Tapi selama kita tahu apa yang kita lakukan itu benar, ya jangan takut. Yang dimaksudkan dengan apa yang kita lakukan itu benar seperti apa sih? Ya kita tahu kita lakukan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak mencuri, kita tidak melakukan hal yang tidak benar seturut dengan firman Tuhan. Jadi bukan benar menurut kita pribadi, tapi ada landasannya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu banget kita membaca firman Tuhan setiap hari sehingga kita tahu apa yang baik untuk kita lakukan, apa yang benar untuk kita lakukan seturut dengan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan apa yang benar, meskipun ada tantangannya seperti Gracia harus dituduh mencuri, harus masuk penjara dan lain-lainnya. Mungkin kalau kita nggak sampai masuk penjara, tapi akan ada omongan orang yang tidak baik, ada judgment dari orang lain, tapi teruslah lakukan apa yang baik dan benar itu. Biarlah orang boleh berkata apa tentang hidupmu, bolehlah orang lain bisa menuduh apapun tentang kamu, tapi Tuhan itu maha tahu, dan ketika kita terus melakukan hal yang baik dan benar itu, Tuhan yang akan menilai itu sendiri. Orang lain boleh berkata-kata, tapi Tuhanlah yang memberikan penilaian yang benar atas hidup kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kita hadiah-hadiah yang indah, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Seperti Gracia akhirnya diberikan hadiah untuk menjadi seorang pemimpin dari komunitas youth-nya. Dan buat teman-teman juga pasti akan dikasihkan hadiah-hadiah yang indah dari Tuhan, karena Tuhan melihat kita telah melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan firman.
teman-teman. Jadi lanjutkan terus apa yang sedang kamu lakukan, hal yang baik dan benar itu teruslah lakukan, dan Tuhan yang akan menilainya sebagai kebenaran. Dan buat teman-teman yang punya cerita kesaksian lainnya, boleh yuk langsung kirimkan cerita kesaksianmu di DM Instagram @sahabatblessing atau email yang ada di bawah ini. Dan jangan pernah takut buat bersaksi, karena cerita kesaksianmu pasti akan memberkati lebih lagi banyak orang yang mendengarkannya. Yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you.